kemeriahan gerakan literasi daerah yang ada di Lambar ini. Iya. Bahwa gerakan literasi daerah tidak sekadar slogan. Iya. Bunda Literasi bukan sekadar dilantik oleh Ibu Bunda Literasi Provinsi lalu selesai. Tabi pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam literasi. Selamat datang, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di GLD TV. Ini adalah tayang perdana dari GLD TV yang merupakan media informasi tentunya untuk gerakan literasi daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kita nanti akan membahas banyak hal di GLD TV mengenai apa saja program dan juga kegiatan yang dilakukan oleh tim GLD Kabupaten Lampung Barat. Dan malam hari ini teman-teman, kita kedatangan satu tamu istimewa yang jauh dari Bandar Lampung. Hadir bersama saya pada malam hari ini adalah Ibu Dr. Eva Krisna. Benar ya Bunda? Doktor. Oh, saya yang salah sebut. Dr. Eva Krisna. Beliau merupakan kepala Balai Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Bunda, selamat malam. Selamat datang di Lampung Barat, di Kota Liwa. Sebelum saya lanjutkan podcast ini, Bunda kapan nih ceritanya sampai di Liwa? Baik, selamat malam Mas Ogi. Iya. Kami sudah sampai di Liwa sejak kemarin sore. Sudah berada di kota sejuk ini bersama tim literasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berpusat di Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset. Oh gitu. Republik Indonesia. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan membahas banyak hal tentang literasi dan berbagai hal yang mungkin nanti bisa kita sharing ya Bunda. Kita bisa saling tukar pikiran, tukar pendapat, dan juga tentunya memberikan informasi ke teman-teman penggiat literasi yang ada di rumah. Nah Bunda, ini mungkin saya langsung saja ke pertanyaan pertama gitu. Bunda, apa itu literasi menurut Bunda secara umum dan secara luas mungkin menurut pandangan dari Bunda? Baik, terima kasih Mas Ogi. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami sedang bergiat literasi di Liwa, di Kabupaten Lampung Barat. Bunda akan sedikit berbicara mengenai literasi, jangan bosan ya tentang kita akan berdefinisi dulu sedikit. Kata para ahli, literasi itu berasal dari kata literatus, dari bahasa Latin yang artinya adalah orang yang belajar. Jadi kalau didefinisikan secara lengkap, literasi itu adalah membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan berkreasi, baik secara konvensional seperti kita pelajari selama ini ataupun secara digital yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya demikian, Mas Ogi. Nah, tapi menurut Bunda secara pribadi, bagaimana pentingnya literasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Dimana kan kalau sekarang Bunda lebih ke, kalau mungkin di zaman Bunda masih remaja atau di zaman Bunda masih menempuh pendidikan, buku adalah salah satu atau satu-satunya tempat untuk kita cari informasi mengenai hal yang ingin kita tahu. Namun kan kita ketahui bersama di era saat ini ada teknologi yang begitu canggih yang hadir untuk memberikan kemudahan. Nah, Bunda, menurut Bunda, bagaimana pentingnya literasi di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman saat ini begitu? Baik, Mas Ogi. Tadi kan definisi literasi sudah kita ketahui ya, bahwa literasi itu menyangkut membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan tentu saja adalah berkreasi yang selama ini kita lakukan secara konvensional. Jadi kalau ingin belajar tentang membaca, menulis, berkreasi atau memperoleh semua informasi itu kan kita lakukan harus melalui buku selama ini. Iya, benar. Apalagi kalau tadi Mas Ogi menyinggung
di zaman Bunda, Iya, benar zaman sekali. baheula. Iya. Jadi seseorang kalau ingin memiliki keterampilan menulis, membaca dan sebagainya itu mesti datang ke perpustakaan membeli buku Iya. atau hal-hal yang berurusan dengan buku seperti Iya. yang kita yang Bunda pegang ini. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, berbedanya era, ketika Mas Ogi dengan Bunda Iya. misalnya, Mas Ogi tidak membutuhkan buku seperti yang Pada saat pada Bunda. masa lalu. Iya. Mas Ogi bisa memiliki e-book misalnya, buku elektronik. Mas Ogi bisa mendapatkan informasi tentang apa saja dengan melalui gawai. iya, Ya, mungkin teman-teman menyebut Android. Iya. Tapi kita Indonesia kan ini adalah gawai yang bisa kita semua informasi bisa kita dapatkan di sini. Iya. Jadi perubahan zaman dari konvensional ke digital adalah hal penting dalam literasi dan itu harus dimiliki oleh masyarakat kita secara umum. Mengapa? Karena dengan meningkatnya kemampuan berliterasi masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang cerdas. Kecerdasan membawa seseorang kepada kesuksesan. Iya. Kesuksesan akan membawa masyarakat menjadi masyarakat yang makmur, insya Allah. Iya, oke Bunda. Nah selanjutnya Bunda, ini kan saya dengar untuk meningkatkan gerakan literasi, pemerintah sudah membentuk yang namanya Gerakan Literasi Nasional. Nah menurut Bunda, untuk peningkatan minat baca, apakah program tersebut penting untuk dilakukan di Indonesia saat ini? Sangat penting, Mas Agi. Gerakan literasi nasional itu adalah gerakan masif, gerakan terpusat dari ibu kota Republik Indonesia hingga ke pelosok desa. Gerakan literasi nasional yang digaungkan di pusat disambut oleh provinsi dan kabupaten sampai ke desa dengan nama Gerakan Literasi Daerah. Hal itu sangat penting, sangat merupakan solusi bagi kepentingan mencerdaskan anak bangsa, bagi kepentingan memakmurkan masyarakat, bagi kepentingan membawa Indonesia menjadi kepada Indonesia, generasi Indonesia emas. Nah, Bunda, kalau boleh tahu program yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, yang selama ini dilakukan untuk hal tersebut, Bunda. Baik. Bunda sedikit bercerita. Iya, boleh silakan Bunda, Baik. biar teman-teman juga Ya. paham dengan. Ya, pada tahun 2015 Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu mengeluarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Ketika itu dicanangkanlah Gerakan Literasi Nasional atau GLN. GLN ini adalah dalam rangka penumbuhan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti anak Indonesia yang diberikan wewenangnya sebagai koordinator adalah kantor kami, Badan Bahasa. Ya, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan lembaga bahasa milik negara kita, Republik Indonesia. Oleh sebab itu kami sebagai UPT dari Badan Bahasa, kita menyingkatnya menjadi Badan Bahasa, melakukan gerakan literasi di daerah. Nah, kami menggandeng beberapa semua bunda literasi di kabupaten dan kota untuk bekerja sama. Kita bersama-sama menyemarakkan kegiatan literasi di, kalau kita Di kantor provinsi. bahasa Provinsi Lampung, maka tugas kita di wilayah Provinsi Lampung. Gitu, Mas Sofi. Gitu. Sudah menjawab? Kemudian Bunda, mengenai hal tersebut, program yang dilakukan oleh kantor bahasa dalam untuk meningkatkan minat baca di Provinsi Lampung. Ya, ada, selain menggandeng bunda literasi, kami memiliki program yang setiap tahun itu
selalu kami lakukan secara rutin. Kami lakukan monitoring, kami lakukan evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Iya. Jadi ini adalah kegiatan yang terstruktur dari Badan Bahasa yang dilakukan oleh kantor atau balai bahasa di setiap provinsi, Mas Ogi. Berarti ini merupakan program nasional yang dilakukan kalau Bunda karena tugasnya di Provinsi Lampung maka diperkecil dilakukan di Provinsi Lampung. Betul. Termasuk yang dilakukan hari ini, Bunda. Hari ini. Selain kegiatan yang dilakukan hari ini, ada kegiatan lain yang mungkin dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk meningkatkan minat baca di Provinsi Lampung, Bunda? Baik. Mungkin nanti ujung-ujungnya Bunda akan bicara tentang program literasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Bunda akan menceritakan sedikit tentang peran aktif Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Iya. Pertama adalah kami melakukan penerjemahan cerita rakyat Lampung. Tahun kemarin kami menerjemahkan 28 cerita rakyat Lampung. Mengapa diterjemahkan? Karena aslinya dalam bahasa Lampung. Iya. Mengapa harus asli dalam bahasa Lampung? Untuk mendapatkan bahasa Lampung yang asli dalam upaya pelestarian bahasa Lampung. Lalu setelah kami peroleh bahasa Lampung, cerita rakyat Lampung itu kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Agar dia tidak lagi menjadi milik masyarakat Lampung saja, tapi menjadi milik anak Indonesia. Lalu kami mendapati dua hal, yaitu pelestarian bahasa daerah, bahasa Lampung, dan menyebarluaskan cerita rakyat yang bermanfaat itu, yang banyak sekali nilai-nilai di pendidikan di dalamnya, menjadi milik anak Indonesia. Nah, itu adalah salah satu sumbangsih dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung terhadap pemerkayaan bahan bacaan bagi masyarakat anak-anak Lampung maupun Indonesia. Nah, Bunda, ini ada hal yang menarik, teman-teman. Bunda tadi menyebutkan bahwa kantor Bunda sudah melakukan penerjemahan terhadap berbagai cerita rakyat yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kalau teman-teman boleh tahu, Bunda, ketika kita ingin mengakses cerita-cerita tersebut, kita kemana ya, Bunda? Nah, itu dia. Ada dua persoalan yang kita hadapi, Mas Ogi. Kita berpacu di dalam masa era digitalisasi ini, sehingga kami mendigitalkan bahan bacaan tadi. Kami mendigitalkan. Silakan kunjungi laman Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Ya, kami memiliki laman, dan di sana cerita rakyat tidak hanya yang 28 tahun 2021 saja, tapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah kami unggah di laman. Lalu kita tidak memiliki penyamarataan signal di beberapa tempat, sehingga tidak bisa yang sudah didaringkan itu diakses oleh anak-anak kita di daerah. Maka untuk itu kami masih mencetaknya. Kami mencetak dalam jumlah kemarin kalau tidak salah 450 eksemplar setiap judul. Dari satu judul. Jadi 28 judul kali 450 eksemplar kalau bukan tidak salah. Nah, itu kami distribusikan kepada rumah baca yang ada di Provinsi Lampung. Jadi artinya teman-teman yang tidak bisa mengakses bahan bacaan tersebut di media internet, kita nanti mungkin akan dibantu oleh Bunda dari kantor untuk dicetak dan juga disebarluaskan ke laman baca yang ada di Provinsi Lampung, ya. Begitu, Bunda. Nah, pertanyaannya, Bunda, ini yang disebarkan yang dalam bentuk bahasa Lampung atau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Nah, itu semua kedua bahasa tersebut di dalam satu buku, Mas Ogi. Oh, dalam satu buku. Ya, jadi halaman
awal itu separuhnya itu adalah bahasa Indonesia. Oh ya. Nah, yang halaman berikutnya separuh dari buku tersebut adalah dalam bahasa asli, bahasa Lampung. Oh, bahasa Lampung. Dalam ya. 2 dialek. Kalau dia dituturkan, kami dapati dituturkan dalam dialek O, maka yang dicetak itu adalah dialek O. Jadi berdasarkan yang sumber yang kami Oh dapat. begitu. Jadi berdasarkan sumber dari daerah mana cerita tersebut dituliskan dalam dialek daerah tersebut ya Bunda. Iya, Begitu. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau kita punya kesempatan untuk membaca buku tersebut, karena ini merupakan satu hal yang menarik mungkin Bunda, karena selama ini kan untuk mendapatkan cerita asli dari Lampung tuh mungkin kita hanya bisa mendapatkan dari turun temurun ya Bunda. Belum jarang sekali yang sudah ditulis baik dalam bentuk buku ataupun di internet yang bisa diakses oleh teman-teman atau anak-anak di Provinsi Lampung. Nah, selanjutnya Bunda, bagaimana selain hal tersebut, fasilitas yang sudah diberikan oleh teman-teman dari kantor bahasa untuk peningkatan minat baca atau di masyarakat Lampung itu apa saja Bunda? Untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat Lampung, selain kami Menyediakan mencetak buku, buku, lalu mendistribusikan, kami juga melakukan pembinaan terhadap komunitas baca yang ada, termasuk kegiatan kami yang saat ini sedang berlangsung di Lampung Barat. Oh begitu. Di Liwa, begitu Mas Ogi. Jadi pembinaan ini dalam bentuk ke penggiatnya atau ke adik-adik peserta didik Bunda. Baik. Bunda akan menceritakan beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan rutin KBPL setiap tahunnya. Iya Bunda. Itu yang pertama, kami melakukan kajian pemetaan namanya. Jadi kami memetakan di mana saja di setiap kabupaten itu yang memiliki rumah baca. Jadi dipetakan beserta alamatnya, siapa pendirinya, segala macam hal. Profil rumah baca tersebut atau lamban baca kalau di Liwa ya. Lalu setelah itu kita tahun ini sudah beralih lagi, tidak sekadar laporan pemetaan, tapi kami membuat peta secara digital. Jadi itu nanti bisa diakses oleh semua orang. Jadi misalnya orang akan berkunjung ke Lambar, tinggal buka peta rumah baca, lamban baca di Lampung Barat. Akan ada nomor hubung segala macam. Nah, jadi kami sudah memiliki mulai tahun ini memiliki peta digital literasi. Ya, komunitas literasi. Lalu kami melakukan pembinaan terhadap anggota komunitas baca seperti yang sedang berlangsung selama 2 hari ini. Lalu kami juga melakukan pembinaan komunitas baca pegiat literasi untuk pegiat literasi. Ya, para pegiat literasi. Lalu kami juga melakukan penyegaran instruktur literasi karena kita selain kami dari badan bahasa, kita di daerah punya beberapa instruktur nasional yang berasal dari masyarakat Lampung. Kalau saya tidak salah ada 5. Itu yang membentuk kantor bahasa atau memang Badan Bahasa. Dulu diundang ke Badan Bahasa untuk mendapatkan bintek, mengikuti bintek. Lalu setelah lulus bintek mereka memiliki sertifikat sebagai pegiat literasi, instruktur literasi, dan itu kami berdayakan setiap tahun. Nah, selain itu tahun ini juga ada penambahan, Mas Ogi, kami Bunda informasikan ada lagi pembinaan komunitas literasi di daerah 3T. Bila selama ini daerah 3T itu belum ada program untuk pembinaan komunitas baca di 3T, tahun ini kita akan menuju 3 daerah 3T di Provinsi Lampung, termasuk Lampung Barat. Yang mungkin kalau Bunda dengar kemarin direncanakan di Suwoh, itu tergantung nanti tim gerakan literasi daerah kita akan diarahkan kemana, dan kita akan membina di daerah literasi itu. Di daerah 3T tersebut. Nah, siapa yang beruntung nanti kita tanyakan ke teman-teman GLD ya Bunda. Ya, siapa yang berani? Nah, jadi teman-teman penggiat literasi boleh mengajukan diri siapa yang kira-kira berani. Mumpung ada Bunda dan mumpung ada sudah ke Pesisir Barat. Sudah ke Pesisir Barat. Ya, Pesisir Barat.
Di kawasan Waiharu Oh, yang Haru iya. Biru tersebut. Iya, Dan Bunda. itu sudah pernah tayangan kami itu ditonton oleh Mas Menteri, Mas Karim Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, Iya. untuk daerah 3T tersebut Nah, nanti Lampung Barat akan tahun ini ya Bunda? tahun ini. Setelah Sekitar bulan Juli. Kita merencanakan di bulan Juli. Setelah Lebaran nih teman-teman. Setelah tidak hujan lagi. Iya, semoga ya Bunda. Tapi kalau nggak hujan mungkin tantangannya agak berkurang Bunda. Iya, iya. Jadi harus tetap di musim hujan. Biar ceritanya Lebih sama seru. kayak. Seperti Waiharu ya, yang mengharu biru. Iya, benar sekali Bunda. Baik. Ada jambore literasi yang akan diadakan di Bandar Lampung. Oh, ini menarik sekali Bunda. Ya. Jambore literasi pesertanya? Para undangan kami itu adalah komunitas baca beserta pegiat literasinya. Oh Kita iya. akan berjambore, mudah-mudahan Indonesia segera sehat, Iya, sehingga amin. jambore bisa kita lakukan dengan perasaan yang lega, Iya. tidak was-was seperti sekarang. Iya, benar sekali Bunda. Baik. Oh, itu program yang sudah Bunda sampaikan teman-teman, karena tadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bunda, bahwa nanti akan ada program yang Lampung Barat ada di dalamnya, salah satunya ya Bunda. Mengenai tempat nanti teman-teman GLD yang memfasilitasi ya Bunda. Yang nanti yang akan berdiskusi adalah tim dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan tim GLD Di Lampung Barat ya tentu. Penentuan daerah tentu saja tim GLD yang lebih tahu. Iya, benar sekali. Nah Bunda, mumpung ini masih di Liwa, Lampung Barat, karena Lampung Barat ini kan Bunda salah satu programnya adalah literasi. Tapi saya nggak tahu di luar Lampung Barat apakah sama kabupaten yang lain memiliki program yang sama atau enggak gitu. Nah sekarang bagaimana pandangan Bunda terhadap tim gerakan literasi, dan bagaimana selama ini, karena Bunda saya dengar bukan hanya sekali dua kali ke Lampung Barat, sudah artinya sudah banyak tahu tentang apa literasi yang ada di Lampung Barat. Nah menurut Bunda secara pribadi, kesan Bunda terhadap gerakan literasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat? Ya, ketika kami memutuskan akan mendatangi suatu kabupaten, yang pertama adalah tingkat kepedulian Iya, masyarakat terhadap literasi. kegiatan literasi yang akan kami lakukan, dalam hal ini kegiatan literasi. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan yang akan kami lakukan. Yang ketiga adalah peta risiko. Tentu saja seberapa besar risiko yang kami hadapi karena akan berada di daerah. Sebetulnya dalam peta risiko, Lambar adalah risiko yang lumayan besar bagi kami. Iya, benar sekali. Mengingat topografi daerah kita ya, secara geografis Bunda. kita berada di Daerah pegunungan ya. pegunungan. Tapi bagi kami, catatan oleh tim literasi KBPL adalah kemeriahan gerakan literasi daerah yang ada di Lambar ini. Iya. Bahwa gerakan literasi daerah tidak sekadar slogan. Iya. Bunda literasi bukan sekadar dilantik oleh Ibu Bunda Literasi Provinsi lalu selesai, tidak. Lalu ada lagi nilai positif yang kami dapatkan di Lampung Barat dengan dianugerahinya Bupati Lampung Barat oleh Perpustakaan Nasional dalam pembinaan literasi di daerah. Jadi itu adalah catatan-catatan yang bagi kami bukan memilih bahwa Lampung Barat kegiatan literasinya sudah bagus lalu kami datang ke sana, bukan. Tapi adalah bagaimana satu kabupaten itu jadi. Jadi bila kabupaten lain mungkin akan segera mengikuti Lampung Barat, maka Lampung Barat sudah berlari jauh di depan. Jadi itulah mengapa kami tetap masih fokus di Lampung Barat. Lampung Barat. Iya, kabupaten lain kami juga akan segera kunjungi bila suatu saat Lampung Barat menjadi model bagi kami. Itu adalah dalam rangka pemerataan gerakan literasi daerah di Provinsi Lampung. Baik Bunda. Nah Bunda, ini terakhir, apa pesan-pesan Bunda untuk teman-teman tim gerakan literasi daerah Lampung Barat? Tentunya sebagai orang yang ikut serta dan juga ikut berperan tentunya di gerakan literasi Provinsi Lampung ya Bunda. Nah, apa pesan Bunda untuk teman-teman GLD Lampung Barat?
izinkan Bunda memiliki beberapa pesan Iya, Bunda, untuk silakan. tim GLD Lampung Barat. Yang pertama adalah tetap bersemangat menggerakkan literasi di Lampung Barat ini. Iya. Yang kedua, tetap kompak. Bunda melihat tim ini sangat kompak. Yang ketiga, tetap fokus pada kegiatan literasi yang sekarang mungkin fokusnya adalah baca tulis Iya. dan digitalisasi. Iya. Ini kedatangan Bunda ke sini ini adalah bentuk dukungan Bunda terhadap tim literasi daerah Lampung Barat yang sudah merambah kepada literasi digital. Ini akan ditonton oleh banyak Iya. orang. GLD sudah mulai memiliki podcast. Iya. Ya, kalau Bunda boleh titip satu istilah ya. Iya, silakan Bunda. Kita memiliki podcast dalam bahasa Indonesia disebut siniar. Apa tadi Bunda? Siniar. Bunda Eja ya. Iya, Bunda. SINIAR. 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 Atau siaran mandiri. Oh, begitu Nah, itu. nanti Bunda menunggu namanya ini. Iya, ini Bunda, karena ini baru perdana, jadi namanya belum. Lalu Bunda titip juga, literasi itu selain numerasi atau angka, selain finansial, itu yang terpenting adalah masalah bahasa. Bunda titip, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita tidak menjaga bahasa kita, siapa yang akan menjaganya? Titip numpang semboyan ya. Iya, Bunda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, mari kita menggunakan bahasa Indonesia melalui pelantang ini. Bunda bukan Bunda yang menyebutnya, tapi ini adalah sudah ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Biasanya kita menyebutnya mic, iya. mikrofon. Ini adalah pelantang. Pelantang. Ya, bukan pengeras. Kalau keras kan. Iya. Nah, ini lantang, membuat lantang, suara kita lantang. Melalui pelantang siniar ini, Bunda titipkan bahasa Indonesia kepada para literat di Lampung. Bandar Lampung Barat. Oke, teman-teman. Nah, ini yang satu yang menarik hari ini, bahwa ternyata podcast itu bahasa Indonesianya adalah siniar. Jadi mulai besok teman-teman, karena kita menggunakan bahasa sesuai dengan KBBI ya Bunda. Iya. Podcast kita ganti ya Bunda, bukan diganti sih, istilahnya kita Sandingkan saja, maksudnya. sandingkan dengan apa yang sudah ada dalam KBBI. Nah, Bunda, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Ogi. Terima kasih, semoga Liwa tetap menjadi tempat yang berkesan untuk Bunda dan teman-teman, Dan juga tempat tumbuh suburnya gerakan literasi. iya, tentunya itu harapan kita semua ya Bunda. Nah, teman-teman, itu tadi sudah kita dengarkan apa yang menjadi pandangan dan juga apa yang mungkin menjadi pertanyaan kita kepada Bunda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Sama-sama. Bunda. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, baik dalam program-program Bunda yang lain tentunya. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di siniar selanjutnya. Salam literasi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.